Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara mencetak SKP periode pertama pada tahun 2021. Yang pertama yang harus kita pastikan adalah nilai kita relevan dan sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Cara mengeceknya, klik hasil prestasi kerja dan lapor ke BKD. Kemudian silahkan dipilih bulan dari awal perencanaan sampai akhir perencanaan. Karena awal perencanaan Januari, kita klik Januari. Pastikan nilainya tidak ada yang lebih dari 100. Karena jika lebih dari 100, maka sudah dipastikan ada kesalahan dalam mengisi kuantitas ataupun kualitas. Kuantitasnya harus sama antara realisasi dengan target. Kuantitasnya jika 0,08335 maka di realisasi juga harus sama. Dan untuk kualitas ini silakan disesuaikan sendiri. Berikutnya dari Januari paling akhir sampai Juni. Silakan dicek satu persatu, pastikan tidak ada kesalahan. Kemudian berikutnya cara mencetak, yaitu pilih periode penilaian kinerja. Dipastikan bahwasannya dari Januari sampai dengan 30 Juni karena ini adalah periode pertama. Kemudian jika sudah, klik berikutnya adalah sasaran SKP. Nah, sasaran SKP silahkan diklik ini tombol lihat. Kemudian bagaimana cara mencetaknya jika kita tidak mempunyai printer saat ini? Silakan diklik kanan, kemudian cetak. Untuk SKP ini menggunakan kertas A4, sehingga pilih kertas A4 agar saat mencetak tidak lebih dan tidak kurang. Simpan sebagai PDF sudah benar. Kemudian semua, dan perlu diperhatikan tata letak formulir sasaran SKP adalah landscape. Selanjutnya, untuk setelan lain pilih ukuran kertas A4 dan apabila di atas masih ada header atau footer bisa dihilangkan. Saya beri contoh jika header atau footernya masih ada, akan ada tulisan di dokumen. Nah, seperti ini tulisannya. Sehingga perlu dihilangkan, centangnya dihapus. Kemudian pilih simpan. Kemudian tentukan lokasi di mana menyimpan dan beri judul yang sesuai agar tidak bingung. Judulnya adalah formulir sasaran. Sebelumnya saya sudah menyimpan sehingga saya coba simpan ulang saja. Formulir sasaran. Saya beri angka 1, ini tandanya pengerjaan. Maaf, saya beri angka 2 karena ini adalah pengerjaan yang kedua. Sebelumnya saya sudah pernah nyimpan. Nah, kalau sudah pilih selanjutnya teman-teman pilih yang realisasi SKP. Kemudian perlu diingat jangan pernah menekan tombol cetak karena nanti akan berantakan jika diedit di Excel. Silakan pilih lihat. Kemudian kalau sudah, nah, nilainya pasti tidak boleh lebih dari 100. Misalnya sampai 300 atau 400 pasti ada kesalahan, silakan dicek ulang. Dan jika di nilai sini ada yang nilai 0, bisa dipastikan saat itu mungkin belum diinput dengan nilai kualitas atau kuantitas yang benar. Nah, kalau sudah seperti ini silakan klik kanan kemudian cetak. Selanjutnya teman-teman mengulangi prosedur yang sama, yaitu simpan sebagai PDF, tata letaknya landscape atau landscape, kemudian pilih A4 dan simpan. Kemudian ini beri judul sesuai penilaian capaian. Maka di sini adalah penilaian capaian yang kedua, karena ini adalah pengerjaan saya yang kedua. Berikutnya, apalagi yang perlu di-print? Yang perlu di-print adalah penilaian prestasi kerja. Silakan dilihat.
Nah, ini silahkan Nah, sebelumnya teman-teman harus meminta ke atasan untuk dinilai dalam hal perilaku kerja, yaitu meliputi orientasi, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan. Nah, khusus untuk kepemimpinan ini wajib dikosongkan untuk guru. Ya. Kemudian SKP ini adalah SKP yang masih lama. Kenapa? Karena porsinya masih 60% untuk penilaian perilaku dan 40% untuk kerja. Untuk SKP yang terbaru akan dimulai pada SKP periode yang kedua. Nanti akan ada video lanjutan, silakan disimak saja. Jadi kalau untuk periode 2 di sini 70% dan di sini adalah 30%. Karena ini saya jelaskan periode 1 saja, maka cukup sampai di sini. Pastikan nilainya adalah minimal baik dan nilainya di nilai prestasi kerja juga baik. Jadi seperti itu. Kemudian pilih klik kanan, kemudian cetak. Khusus untuk bagian ini dicetak dengan format portrait. Jangan salah ya, portrait. Kemudian biasanya ada 2 halaman karena halamannya cukup panjang di sini. Kemudian pilih simpan. Pilih di sini adalah lembar awal dan TTD, gitu saja biar memudahkan maksud dari formulir ini. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mencetak semua, setelah di print, jangan lupa ya diberi tanda tangan. Pertama Bapak Ibu memberikan tanda tangan di sini menggunakan bolpen warna hitam. Kemudian dimintakan tanda tangan ke kepala sekolah. Setelah ke kepala sekolah baru minta tanda tangan ke kepala cabang dinas. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru. Dan untuk SKP ini dibuat masing-masing rangkap 3 ya, karena satu nanti akan disetorkan, satu untuk arsip sekolah dan satu untuk arsip Bapak Ibu guru. Ingat, dicetak 3 kali untuk semua. Dan untuk memastikan kembali, kita cek SKP yang sudah terunduh tadi, karena SKP yang sudah terunduh tadi memang harus dicetak sebanyak 3 kali. SKP Nah, jadi akan ada 3 file. Ini ya Bapak Ibu guru. Jadi ada 3 file yang sudah terunduh SKP 2021 periode 1. Ada 3 file. Pastikan Bapak Ibu sudah memiliki 3 file ini. Kita buka lagi untuk memastikan apakah filenya benar. Ayo suwe ini laptop tua. Oke, kita buka semua formulir penilaian dan lembar awal. Oke, jadi semua ini nanti di print masing-masing 3 kali. Untuk penataannya, untuk urutan penataannya, yaitu yang pertama ini adalah halaman pertama, kemudian formulir sasaran, dan yang terakhir adalah penilaian capaian. Untuk Bapak Ibu cukup tanda tangan di sini yang pertama, kemudian formulir sasaran. Jadi Bapak Ibu tanda tangan 2 kali. Dan untuk kepala sekolah tanda tangan 2 kali juga, pertama di sini dan di formulir sasaran.
Sedangkan untuk kepala cabang dinas, tanda tangan hanya 1 kali, yaitu ada di sini saja. Baik, jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan komentar. Jika menyukai video ini, silakan di like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.